Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurul Fazilah dengan NIM D1A1-21016. Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Haluoleo. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan PPT yang telah saya buat dengan judul Sumber Historis, Sosiologis, dan Politis tentang Pancasila sebagai Ideologi Negara. 1. Sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi oleh para penyelenggara negara yang berkuasa sepanjang sejarah negara Indonesia. Pertama, Pancasila dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, Pancasila ditegaskan sebagai pemersatu bangsa. Penegasan ini dikumandangkan oleh Soekarno dalam berbagai pidato politiknya dalam kurun waktu 1945 sampai 1960. Namun seiring dengan perjalanan waktu, pada kurun waktu 1960 sampai 1965, Soekarno lebih mementingkan konsep Nasakom atau nasionalisme, agama, dan komunisme sebagai landasan politik bagi bangsa Indonesia. Kedua, Pancasila dalam masa pemerintahan Presiden Soeharto. Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi organisasi politik dan organisasi masyarakat. Periode ini diawali dengan keluarnya TAP MPR nomor 11 1978 tentang permasyarakatan nilai-nilai Pancasila. TAP MPR ini menjadi landasan bagi dilaksanakannya penataran P4 bagi semua lapisan masyarakat. Akibat dari cara-cara rezim dalam permasyarakatan Pancasila memberi kesan bahwa tafsir ideologi Pancasila adalah produk rezim Orde Baru atau monotafsir ideologi yang berkuasa pada waktu itu. Ketiga, Pancasila dalam masa pemerintahan Presiden Habibie. Presiden Habibie menggantikan Presiden Soeharto yang mundur pada 21 Mei 1998 atas desakan berbagai pihak Habibie menghapus penataran P4. Pada masa sekarang ini, resonansi Pancasila kurang bergema karena pemerintahan Habibie lebih disibukkan masalah politis, baik dalam negeri maupun luar negeri. Di samping itu, lembaga yang bertanggung jawab terhadap sosialisasi nilai-nilai Pancasila dibubarkan berdasarkan Kepres nomor 27 tahun 1999 tentang pencabutan Kepres nomor 10 tahun 1979 tentang Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila. Sebenarnya dalam Kepres tersebut dinyatakan akan dibentuk lembaga serupa, tetapi lembaga khusus yang mengkaji, mengembangkan dan mengawal Pancasila hingga saat ini belum. Keempat, Pancasila dalam masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, muncul wacana tentang penghapusan TAP MPRS 1966 tentang pelarangan PKI dan penyebar luasan ajaran komunisme. Di masa ini, yang lebih dominan adalah kebebasan berpendapat, sehingga perhatian terhadap ideologi Pancasila cenderung melemah. Kelima, Pancasila dalam masa pemerintahan Presiden Megawati. Pada masa ini, Pancasila sebagai ideologi semakin kehilangan formalitasnya. Dengan disahkannya Undang-Undang Signingnas nomor 20 tahun 2003 yang tidak mencantumkan pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib dari tingkat SD sampai perguruan tinggi. Keenam, Pancasila dalam masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang berlangsung dalam 2 periode dapat dikatakan juga tidak terlalu memperhatikan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Hal ini dapat dilihat dari belum adanya upaya untuk membentuk suatu lembaga yang berwenang untuk menjaga dan mengawal Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, sebagaimana diamanatkan oleh Kepres nomor 27 tahun 1999. Suasana politik lebih banyak ditandai dengan peraturan politik untuk memperebutkan kekuasaan atau meraih suara sebanyak-banyaknya dalam pemilu. Mendekati akhir masa jabatannya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang mencantumkan mata kuliah Pancasila sebagai mata kuliah wajib pada pasal 35 ayat 3. 2. Sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara.
Unsur-unsur sosiologis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa dapat ditemukan dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan terhadap adanya kekuatan gaib. 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab dapat ditemukan dalam bentuk menghargai dan menghormati hak-hak orang lain, tidak bersikap sewenang-wenang. 3. Sila persatuan Indonesia dapat ditemukan dalam bentuk solidaritas, rasa setia kawan, rasa cinta tanah air yang berwujud pada mencintai produk dalam negeri. 4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan dapat ditemukan dalam bentuk menghargai pendapat orang lain, semangat musyawarah dalam mengambil keputusan. 5. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tercermin dalam sikap suka menolong, menjalankan gaya hidup sederhana, tidak menyolok atau berlebihan. 3. Sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur politis yang membentuk Pancasila sebagai ideologi negara meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa diwujudkan dalam bentuk semangat toleransi antar umat beragama. 2. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab diwujudkan penghargaan terhadap pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia. 3. Sila persatuan Indonesia diwujudkan dalam mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok atau golongan termasuk partai. 4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan diwujudkan dalam mendahulukan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah daripada voting. Dan yang terakhir, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia diwujudkan dalam bentuk tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri atau kelompok, karena penyalahgunaan kekuasaan itulah yang menjadi faktor pemicu terjadinya korupsi. Baiklah, itulah tadi presentasi saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.